kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa nanti siang saya akan ikut ke dalam kelasnya Bu Rita untuk mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelasnya Bu Rita dalam bentuk observasi pembelajaran ya. Apakah saya boleh mengetahui tentang rencana pembelajaran Bu Rita? Ya, boleh Ibu. Baik, untuk materinya nanti Bu Rita akan mengajarkan apa ya? Untuk nanti di kelas 10 animasi itu saya di teks biografi Ibu. Oke, jadi teks biografi ya. Teks biografi itu tentang apa ya Bu ya? Tentang meneladani tokoh. Meneladani tokoh ya. Baik. Nah, kemudian kalau tujuan pembelajarannya nanti apa? Ada berapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Tujuan pembelajarannya itu sebenarnya ada 4 ya Bu tahapannya. Ada 4 ya. Iya. Okay. Yang pertama itu siswa atau peserta didik mengetahui dulu apa teks biografi itu. Kemudian yang kedua mereka mampu menganalisis isinya, sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu nanti mengenali paragraf-paragrafnya. Kemudian yang keempat itu mengkreasikan teks biografi dalam bentuk monolog ataupun dalam bentuk dialog atau wawancara. Oke, jadi ada 4 ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah murid mengetahui apa itu teks biografi. Kemudian yang kedua murid bisa menganalisis teksnya. Kemudian yang ketiga murid mengenali paragraf isi dari tiap-tiap paragrafnya. Nanti mungkin ada isi pokoknya ada di awal paragraf atau di akhir, jadi macam-macam paragraf. Oke, baik. Kebahasaannya. Unsur kebahasaannya ya. Oke, baik. Dan yang keempat adalah anak-anak bisa mengkreasikan, entah itu nanti bentuknya berupa monolog atau dialog dan juga berbentuk wawancara. Sama dengan dialog. Jadi ada 2 nanti bentuknya ya, produk yang dihasilkan oleh murid. Baik, terima kasih Bu Rita. Kemudian untuk area pengembangannya itu nanti yang akan dicapai itu apa ya Bu Rita ya? Saya ini Bu, jadi saya berlatih untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi supaya bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi dalam teks biografi ini nanti apa sih sebenarnya yang siswa itu inginkan dari belajar teks biografi? Jadi saya mencoba untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, nah yang akan dikembangkan nanti diferensiasi yang mana Bu? Yang kontennya atau yang prosesnya atau yang produknya? Pengennya ya yang saya rencanakan di dalam modul ajarnya itu yang pertama yang proses, kemudian nanti masuk ke produknya itu. Jadi ada prosesnya, kemudian nanti diferensiasi produk. Ya. Ini sangat menarik ini. Nah, berarti nanti ada strategi yang perlu dipersiapkan ya untuk mengembangkan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, mungkin Bu Rita bisa menceritakan strategi yang dipersiapkan untuk pengembangan area-area proses dan produk, diferensiasi proses dan produk ini. Ya. Jadi untuk pengembangan diferensiasi proses dan produk ini nanti dalam modul ajaran yang saya tuliskan itu dalam langkah pembelajarannya, karena berbasis teks maka menggunakan metode pembelajaran berbasis teks. Kemudian ada modelingnya dulu, kemudian nanti anak berdiskusi secara kelompok, kemudian nanti mereka bisa mengetahui isi dari teks itu seperti apa. Kemudian nanti mereka mempresentasikan hasil diskusinya itu. Nah, kalau sudah menguasai yang pertama, maka nanti yang selanjutnya untuk ke produknya itu mereka boleh memilih tokoh biografi siapa saja yang mereka sukai. Kemudian setelah itu akan dijadikan mengkreasikan dari biografi yang mereka pilih itu akan dikreasikan menjadi apa. Nanti ada 3 bentuk. Mereka bisa memilih dari podcast bentuknya wawancara tadi, atau monolog,
ya. Kemudian bisa juga dengan video yang ada narasinya. Oke, sebentar, monolog dan juga video narasi ya. Berarti nanti Ibu Bu Rita menggunakan langkah-langkah pembelajaran text-based approach ya. Kemudian ada yang dimulai dari modelingnya, kemudian ada diskusi kelompok, murid mengetahui isi teks, kemudian murid juga bisa mempresentasikan. Selanjutnya untuk diferensiasi produknya, nanti siswa boleh memilih tokoh yang disukai dan juga bentuk-bentuk teksnya. Jadi apakah mereka mau memilih podcast atau monolog atau video narasi. Baik Bu Rita, terima kasih sekali. Ini untuk percakapan praobservasi kelas kita, dan nanti kita akan bertemu lagi pada pelajaran keberapa Bu? Ketiga. Jam pelajaran ketiga nggih? Ketiga, 4. Jam ketiga dan 4. Baik, berarti nanti kita akan bertemu di kelas. Terima kasih, sampai bertemu nanti Bu Rita. Terima kasih selalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat siang kita semua. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Minta tolong Mas saja untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Ibu presentasi dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Felix sakit Bu. Felix. Iya. Ada lagi? Zakia. Siapa lagi? Safa. Kenapa banyak sekali? Lintang, Safa, Felix, sama Zakia. Oke, baik, kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita hari ini ya. Ya, ini lainnya masuk semua ya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke pembelajaran kita hari ini. Kenapa di situ Ibu menyampaikan ada tulisan yang berjudul Jejak Hidup Sang Legenda, kemudian meneladani kehidupan tokoh sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Kira-kira teks apa yang akan kita pelajari hari ini? Pidato. Ada lagi yang lain? Negosiasi. Kalau ada yang bisa diteladani dari sang legenda, biografi. Oke, tepat sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, ada yang sudah pernah tahu biografi itu apa? Langsung tunjuk tangan. Kalila, silakan. Yang menjelaskan riwayat hidup orang lain ditulis oleh orang lain. Teks orang lain yang ditulis oleh orang lain juga. Ada yang bisa menambahkan? Sakinah. Belum bisa. Sama. Anora, silakan. Itu tulisan yang ditulis oleh orang lain tentang riwayat hidup seseorang. Ya, oke, baik. Jadi biografi merupakan sebuah tulisan yang menceritakan tentang kehidupan orang lain yang ditulis oleh orang lain. Nah, kalau cerita itu ditulis oleh diri sendiri namanya apa? Autobiografi. Oke, nah, baik. Ada yang sudah pernah membaca biografi? Sudah pernah membaca biografi? Biografinya siapa? Ki Hajar Dewantara. Terus? Soekarno.
Muhammad Hatta. LA Kartini. Oke, baik. Masih banyak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengkreasikan dari biografi itu nanti menjadi sebuah monolog atau sebuah wawancara atau dialog gitu ya. Jadi nanti kalian masing-masing membentuk kelompok. Nanti satu kelas ini jadi 3 kelompok saja ya. Nah, nanti akan diberikan tugasnya masing-masing. Nah, sebelum kita ke tugas, kita bahas dulu. Tadi sudah pengertian. Kemudian kalau kita berbicara tentang teks biografi, tentunya ada struktur yang membangun teks tersebut. Nah, kira-kira apa struktur dari teks biografi itu? Orientasi, peristiwa penting, terus kemudian reorientasi. Oke, baik. Orientasi itu pengertiannya seperti apa? Coba Kamila. Sama? Pembukaan yang berisi tentang coba yang agak lebih keras lagi. Nama. Jenis kelam. Ya, betul. Riwayat apa lagi? Sebentar, umur. Terus? Nanti apa tadi? Nama, jenis kelamin, usia atau umur berarti termasuk dalam data pribadi atau identitas sih. Jadi di orientasi itu pembukaannya diperkenalkan dulu. Siapakah si tokoh itu kan? Dia lahir di mana? Kemudian riwayatnya juga seperti apa? Baru masuk ke struktur yang kedua apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tokoh. Apakah semua peristiwa itu diceritakan? Tidak. Peristiwa yang seperti apa yang diceritakan? Yang penting, yang menarik, kemudian lagi yang menginspirasi tentunya karena akan diteladani oleh banyak orang. Ya. Kemudian dalam peristiwa itu disampaikan secara kronologis. Apa itu kronologis, Mas Galang? Berurutan sesuai dengan urutan waktu. Ya. Kemudian struktur yang terakhir apa? Reorientasi. Seperti apa reorientasi? Kembali. Ada yang bisa lebih tepat lagi? Penutup cerita. Isinya tentang apa? Menjelaskan langkah. Semua dijelaskan gitu? Memperjelas. Ungkapan perasaan atau pesan akhir penulis tentang hikmah atau nilai dari suatu pengalaman yang dialami oleh sang tokoh. Ya, intinya adalah memberikan penegasan ulang atau penegasan kembali. Boleh menggunakan kalimat kita sendiri sebagai si penulis. Kan tadi Ibu sudah menyampaikan kalian harus berkelompok, ya. Setelah mengetahui atau mengenal seperti apa teks biografi, selanjutnya Ibu akan berikan contoh teks biografi yang berupa audio. Nanti silahkan kalian mendengarkan dengan seksama, ya, sambil menyimak pertanyaan yang ada di buku. Ada 1 sampai dengan 7 pertanyaan yang ada di situ. Nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Ya. Nah, silahkan untuk mempermudah, kalian boleh dengan di belakang meja belakang kalian berhadapan kelompoknya. Oke, baik, sudah ya menyimaknya. Sudah bisa memahami dari 1 kali simakan? Kurang lebih. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 7. Kelompok sini, siapa yang membacakan hasil diskusinya? Iya. Iki sama? Ya, Naila, silakan. Yang lain dengarkan dulu. Pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh Honda untuk mengejar cita-citanya? Melamar kerja di bengkel untuk mencari pengalaman, melanjutkan sekolah untuk mempelajari ilmu otomotif, dan menyampaikan ide ke Toyota. Nomor 5,
Kapan Honda mengawali kesuksesan sebelum mengenal mesin? Apa yang telah dicapai? Usulan menggantikan kayu pelek besi. Menggantikan pel kayu menjadi besi. Oke. Sudah. Oke. Setuju dengan pendapat mereka? Sudah. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih untuk pendapat. Selanjutnya, kelompoknya Raja sama Clara, silahkan. Nomor 6 dan 7. Apa yang menjadi moto dalam pekerjaannya? Yang menjadi moto Honda dalam pekerjaannya adalah kesuksesan seseorang tidak tergantung pada kecerdasannya Melainkan apa? Iya. Kapan Honda meraih sukses di bidang otomotif? Apa yang telah dicapai? Honda mendapatkan banyak pesanan masih keadaan tentang sepeda yang digabungkan mesin, pemotong rumput atau sepeda motor. Sepeda yang diberi mesin dari mesin pemotong Iya. sepeda motor. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk si biografinya dari Soichiro Honda ini? Apa yang kalian bisa teladani dari tokohnya Soichiro Honda? Iren, Jangan menyerah. apalagi selain jangan menyerah? Terus mencari ilmu, apa lagi? Belajar ya? Belajar dari kegagalan. Jadi apa Clara? Bekerja dengan gigi, ya betul sekali. Baik. Nah, jadi itu tadi ya tujuan kita dari belajar biografi ini karena kita akan meneladani dari peristiwa yang sudah dialami oleh tokoh. Itu bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kembali ada tugas untuk tugas akhir dari biografi ini. Karena kalian dibagi menjadi 3 kelompok, nanti produk yang akan dihasilkan setiap kelompoknya akan berbeda-beda. Karena tadi tujuannya adalah mengkreasikan biografi menjadi sebuah wawancara atau dialog ataupun monolog. Maka nanti akan kita bagi 3. Produk yang pertama nanti berbentuk podcast, kemudian yang kedua nanti berbentuk video, ya ada narasinya. Kemudian yang ketiga berbentuk monolog. Monolog drama. Ya, monolog. Kan? Nah, ini ada 3. Ya, ada nomor 1, 2, 3. Nanti yang 1 berarti mendapatkan yang podcast. Kemudian yang kedua nanti mendapatkan video. Kemudian yang ketiga mendapatkan monolog. Kalian sudah mendapatkan, berarti kalian nanti harus menyusun skenario-nya terlebih dahulu. Memilih tokoh, ya tokohnya bebas, boleh karena kalian di jurusan animasi boleh komikus, boleh pencipta animasi dan sebagainya, silahkan milih atau seniman bisa, ya. Kemudian nanti baru kalian mempelajari apa yang perlu diteladani dan inti yang pokoknya apa yang akan disampaikan oleh orang atau pemirsa yang menyaksikan tugasmu itu. Kemudian nanti dibikin skenario-nya, baru dibuat program. Itu. Oke, baik. Jadi minggu depan kita cek progresnya dulu sampai mana kalian mengerjakan tugasnya. Baru minggu berikutnya nanti presentasi tugas masing-masing. Oke, baik. Sebelum penutupan kita refleksi dulu. Apa yang sudah kalian dapatkan dari belajar biografi hari ini? Siapa yang bisa menjawab atau memberikan refleksinya untuk hari ini? Ella, silakan. Mengetahui strukturnya dan artinya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Livi? Mengetahui bagaimana cara menganalisis sebuah Terus setelah belajar itu semua, apa yang bisa kamu dapatkan dari belajar itu? Mendapatkan pesan moral. pesan moral
dari biografi yang tadi. Dari biografi yang sudah dibaca. Meneladani biografi sih. Untuk kita gunakan apa? Memotivasi menjadi lebih baik dan lebih sukses. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada Bu. Sudah bisa memahami tugasnya? Paham. Oke, baik. Itu untuk minggu berikutnya usahakan lagi tegaskan biografi. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup ya. Lanjutkan besok depan insyaallah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, Mas Anas dipimpin foto. Hari ini aman. Bukannya Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rita, apa kabar hari ini? Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik Bu Rita, kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya Bu Rita. Bagaimana perasaan Bu Rita? Awalnya sih saya merasa ini ya Bu, grogi gitu ya. Iya. Karena nervous, karena memang biasanya tidak ditunggui, akhirnya yang menunggu. Tapi selama berjalan akhirnya saya merasa paham bahwa oh memang harus diobservasi karena memang saya membutuhkan penilaian dari orang lain. Iya, untuk pengembangan diri kita ya Bu ya. Jadi Ibu hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan apa yang telah kita lakukan kemarin dan merefleksikan apakah kita sudah melakukan apa yang kita kerjakan di kelas sesuai dengan rencana yang sudah kita tuliskan dalam RPP. Baik, kemudian bagaimana pembelajaran kemarin Ibu? Apakah sudah sesuai dengan strategi pembelajaran dan area pengembangan yang dimaksudkan? Pembelajaran kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Peserta juga mampu menyimpulkan, tapi hanya saja dalam langkah-langkahnya ada yang terlewati dan ada yang belum mencapai targetnya pada pembelajaran konten dan proses itu belum semuanya dilakukan. Baik, tapi untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik. Ya, hanya saja tadi yang kurang adalah yang